Di panggung politik kampus, nama Tio Ardianto mendadak melesat. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada periode 2025-2026 ini tampil sebagai sosok yang paling nyaring mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Orasinya keras, bahasanya tajam, dan hampir selalu terdengar seperti dirancang agar mudah viral di media sosial. Lahir di Kudus, Jawa Tengah, Tio bukanlah wajah baru aktivis kampus. Sejak awal kuliah, Tio sudah sibuk dengan berbagai kegiatan mahasiswa. Ia membangun reputasinya sebagai mahasiswa yang berani menantang kekuasaan. Citra yang kemudian membawanya duduk di kursi BEM UGM, salah satu posisi prestisius dalam gerakan mahasiswa Indonesia. Namanya benar-benar meledak pada Februari 2026. Di bundaran UGM, Tio melakukan aksi seorang diri, tanpa tedeng aling-aling. Ia menyerang program makan bergizi gratis, bukan dengan analisa mendalam, bahkan boleh dibilang gegabah dan jauh dari kata intelektual. Ia mengubah akronim MBG dengan kasar, maling berkedok gizi. Kalimat itu seperti dibuat untuk satu tujuan, viral dulu, urusan belakangan. Masalahnya, kritik yang keras belum tentu berdampak kuat. Program MBG yang diterapkan banyak negara justru dirancang Prabowo untuk menangani stunting dan kekurangan gizi anak Indonesia. Menyebutnya sebagai maling berkedok gizi mungkin terdengar berani, tapi sebetulnya itu terdengar seperti slogan politik asal ngomong, ketimbang analis kebijakan. Tio juga mengklaim anggaran program itu, sekitar 225 triliun rupiah lebih baik dipakai untuk menggratiskan kuliah seluruh mahasiswa Indonesia. Klaim yang terdengar heroik, padahal dalam kebijakan publik, perhitungan tidak sesederhana itu, sebab biaya pendidikan tinggi melibatkan infrastruktur, dosen, riset, dan operasional kampus. Logika sederhana yang dibungkus retorika dangkal seringkali lebih cepat menular di media sosial daripada pandangan analisis. Kontroversi lain muncul saat Tio menyebut Presiden Prabowo bodoh dalam konteks kritik kebijakan. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Sah saja melontarkan kritik, tapi penggunaan kata bodoh lebih terdengar seperti makian dari seorang yang menyandang gelar ketua BEM. Tidak mengaku tak bermaksud menyerang personal, tapi nasi sudah menjadi bubur. Banyak yang menyayangkan diksi Tio yang mencoba meniru Rocky Gerung dengan kata dungunya. Akan lebih menarik bila yang disodorkan adalah argumen matang, bukan kata murahan yang justru membuat dirinya tampak hilang akal. Menurut saya ini dia punya bakat. Substansinya dia cukup punya substansi lah untuk berbicara, dan di level ketua BEM mungkin dia salah satu yang substansinya maju. Retorikanya juga bagus nih, ya. Mungkin kalau soal bahasa-bahasa yang terlanjur ya mungkin kan biasa anak muda terlalu bersemangat kan. Jadi kalau udah kena tepuk tangan tuh kan kita agak-agak nginjek gasnya agak dalam tuh, kalau udah tepuk tangan terus nginjek gas saja agak dalam itu kan. Nah, itu muncullah ke bahasa-bahasa yang menurut saya offside. Siapapun yang menyampaikan bahasa itu bahasa yang offside. Karena nginjek gasnya terlalu dalam karena tepuk tangan ini karena udah keliling-keliling berbagai macam podcast. Anehnya, ketika pemerintah membuka ruang dialog, Tio justru menolak undangan pertemuan tertutup dengan Presiden pada Agustus 2025. Dengan pongahnya, ia memilih dialog terbuka di ruang publik. Alasannya agar banyak pihak tahu. Bagi sebagian orang, ini terlihat idealis. Padahal bisa saja ini strategi komunikasi era digital agar tetap berada di puncak viral. Sorotan terhadap Tio tak berhenti pada kritik politik. Di media sosial, berbagai isu tentang dirinya juga mulai beredar, dari serangan karakter hingga berbagai narasi tentang kehidupan pribadi. Tio menyebut semua itu sebagai kampanye hitam. Ia bahkan mengaku mengalami teror setelah bersuara kritis, dari dikuntit orang tak dikenal, ancaman penculikan hingga intimidasi terhadap keluarganya. Cerita itu mengundang simpati, tapi sebagian netizen justru ragu, apakah ancaman itu nyata atau sekedar dramatisasi. Kalau teror kita nggak tahu lah siapa yang menteror ya. Tapi kalau
berkenaan dengan apa yang disampaikan, karena kebetulan kami juga lulusan dari UGM itu. Dulu juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah aja gitu. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adat-adat ketimuran gitu loh. Jadi menyampaikan pendapatnya nggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Misalnya hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik. Ini berlaku untuk siapapun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM. Isu yang lebih serius muncul dari tuduhan dugaan penyelewengan dana di lingkungan BEM UGM. Sejumlah akun media sosial menyebut ada keterkaitan antara aktivitas politik Tio dan dukungan dana pihak tertentu. Tuduhan ini belum terbukti, tapi bayang-bayangnya sudah cukup untuk memunculkan pertanyaan besar. Aktivisme mahasiswa selalu memiliki tempat penting dalam demokrasi. Kampus sering menjadi ruang lahirnya kritik terhadap kekuasaan. Namun kritik yang kuat membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata keras. Ia membutuhkan data. Ia membutuhkan integritas. Konstitusi kan, ya menjaminnya kan kebebasan berpendapatnya ya. Nah, maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak, dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting. Kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga memilih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran kan. Kan pengennya kan memberikan masukan itu kan seperti itu kan. Tapi kan terornya itu yang salah Mas. Kenapa yang disoroti justru cara menyampaikan kritiknya? Kan tadi terornya ya sesuatu yang berbeda gitu kan. Nanti kita cek lah. Tio Ardianto mungkin tengah menjadi simbol perlawanan mahasiswa hari ini. Namun upayanya membersihkan kuman di pemerintahan mudah sekali runtuh bila sapu yang ia gunakan juga kotor. Di era media sosial, garis antara idealisme dan popularitas sangat tipis. Dan Tio, sadar atau tidak, sedang berjalan tepat di garis itu. Men of our time.